Di sini pada pagi hari ini kakak akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis surat. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan surat. Nah, kakak mau tanya, kalian tahu nggak apa itu surat? Tahu kak, tapi nggak terlalu paham. Jadi, surat itu merupakan sejenis karangan komposisi paparan yang dimana di dalam paparan itu penulis mengungkapkan maksud dan tujuannya. Jadi surat ini juga merupakan alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan maksud dari si penulis. Nah, kita melangkah yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi surat. Jadi surat di sini memiliki fungsi dan tujuan yang lumayan banyak. Nah, diantaranya itu sebagai sarana pemberitahuan. Terus surat juga bisa digunakan sebagai untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan pemikiran atau gagasan. Nah, surat juga di sini sebagai bukti tertulis. Nah, dalam hal ini berupa bentuk yang otentik, bentuk dokumen yang isinya ini bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipercaya. Nah, selanjutnya surat juga bisa dijadikan sebagai pedoman kerja. Maksudnya gimana? Jadi untuk menyampaikan langkah-langkah kerja dan sebagai nanti jadi ada pedoman gitu, sehingga nanti kalau mau kerja itu jadi gampang seperti itu. Langsung saja nih kita masuk ke jenis suratnya. Yang pertama ada surat pribadi. Nah, surat pribadi. Jadi surat pribadi ini merupakan jenis surat yang secara khusus atau secara pribadi dibuat untuk seseorang. Nah, biasa ditujukan itu kepada orang-orang tertentu saja, dan dia pun menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa yang biasa-biasa saja seperti itu. Nah, jadi surat ini akan disampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, walaupun demikian, surat pribadi ini juga harus dalam etika dan penggunaan bahasa yang sopan ya. Jadi tidak semena-mena gitu dalam menggunakan kata-kata yang agak gimana gitu ya. Jadi harus diperhatikan sesuai latar belakang dan kepada siapa nih kita mau ngirim suratnya. Jangan kita mengirim kepada orang tua terus suratnya kayak ngirim ke teman, mak minta uang dong. Nggak bagus ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi memang harus sesuai dengan siapa yang kita mau kasih nih suratnya. Kalau emang ke orang tua berarti bahasanya harus sopan, tapi kalau ke teman yang udah biasa ya nggak apa-apa, jadi disesuaikan aja. Nah, selanjutnya nih ada ciri-ciri dari surat pribadi. Surat pribadi ini memiliki beberapa ciri. Itu yang pertama berkaitan dengan kepentingan pribadi, sudah pasti. Terus tuh tidak ada kepala suratnya, jadi dia nggak formal-formal amat, biasa-biasa aja gitu. Nah, terus bahasanya pun tidak resmi. Nah, tidak ada pokok suratnya. Kemudian terdapat nama tempat penulis surat. Jadi nama tempat penulisan surat tuh harus ada ya. Nanti orang bingung, ini surat dari siapa kok nggak ada namanya, kayak gitu. Atau mungkin mau mengirim ke gebetan nih, takut nanti dianya marah atau gimana, terus namanya nggak ditulis, nggak boleh. Jadi kita harus kasih nama dan alamat tempat kita ngirim surat ke dia, begitu ya. Selanjutnya nih ada bagian-bagian dari surat pribadi. Jadi dari surat pribadi itu yang pertama ada tempat dan tanggal suratnya pasti, nama dan alamat yang dituju, kemudian ada salam pembukanya, ada isinya, ada penutup, dan nama dan tanda tangan si pembuat surat. Jadi surat pribadi ini nggak asal buat-buat aja, tapi juga ada bagian-bagian yang harus ada di surat pribadi tersebut. Selanjutnya kita melangkah ke yang kedua, yaitu surat resmi. Sesuai dengan namanya ya, jadi surat resmi digunakan untuk keperluan yang resmi atau yang formal. Jadi disampaikan kepada pihak-pihak tertentu saja, baik perorangan, organisasi maupun lembaga. Nah, jadi surat-surat resmi ini itu harus mengikuti kaidah yang bagus. Jadi dia tuh harus menggunakan bahasa yang baku, harus jelas, harus efisien, dan dibuatnya itu dengan cermat sesuai dengan keperluannya. Jadi nggak neko-neko ya.
nggak kayak surat pribadi tuh panjang nanti intinya sedikit gitu, enggak ya. Jadi surat resmi ini harus jelas ke intinya, nggak panjang lebar, pokoknya harus pas gitu, apa yang mau disampaikan udah langsung disampaikan aja, seperti itu. Nah selanjutnya kita ke ciri-ciri surat resmi. Yang pertama, surat resmi harus menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dimengerti maksud dan isinya. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan bahasa implisit melainkan eksplisit. Kemudian yang keempat, dibuat dalam bentuk full block atau semi block. Kemudian yang kelima, terdapat kop surat yang menyebutkan pengirim dari surat resmi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian-bagian surat resmi. Jadi bagian-bagian surat resmi di sini lumayan banyak ya, tidak sama seperti pada surat pribadi karena ditujukannya pun ke ke lembaga atau ke orang yang resmi atau formal seperti itu. Nah, yang pertama di sini untuk bagian-bagiannya itu ada kepala surat sudah pasti, kemudian ada nomor suratnya, tanggal surat, kemudian ada lampiran dan atau hal, kemudian ada alamat tujuan, ada salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan pengirim. Kemudian ada yang terakhir ada tembusan. Nah, di sini tuh bedanya dengan surat pribadi. Di surat resmi ini tuh ada tembusannya, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke bagian-bagian surat resmi. Bagian surat resmi di sini lebih banyak daripada bagian surat pribadi. Kenapa? Karena surat resmi ini kan formal. Jadi betul-betul dibuatnya tuh harus seformal-formal mungkin, nggak biasa-biasa aja. Karena ditujukannya pun kepada orang-orang atau lembaga tertentu. Nah, yang pertama bagiannya ini ada kop surat, yang kedua ada nomor surat, ada tanggal surat, terus ada lampiran atau hal, ada salam pembuka, ada isi, ada salam penutup, ada tanda tangan pengirim surat dan tembusan. Nah, jadi dia ada tembusannya memang yang membedakan dengan surat yang lain seperti itu. Nah, kemudian kita melangkah ke yang bagian akhir yaitu surat niaga. Jadi surat niaga di sini disebut juga dengan surat dagang atau bisnis. Kenapa? Karena surat niaga ini salah satu jenis surat yang digunakan untuk usaha yang isinya tuh berhubungan dengan penawaran, jual beli barang atau kepentingan bisnis atau perdagangan. Jadi dia dikhususkan untuk bisnis. Jadi kalau misalnya kita ingin berbisnis dengan orang lain, jadi kita akan membuat surat, yaitu namanya surat niaga atau surat bisnis, seperti itu. Paham sampai di sini? Baiklah. Jadi yang selanjutnya ada ciri-ciri surat niaga. Nah, ciri-ciri surat niaga di sini yang pertama itu selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perorangan atau perdagangan. Adapun ciri-ciri dari surat niaga ini yang pertama selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan sudah pasti. Kemudian yang kedua dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan kaidah pada umumnya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian dari seseorang, dari yang akan dikirim surat itu. Kemudian yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, cenderung menggunakan bentuk formal agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya tentunya. Kita lanjut nih ke bagian-bagian surat. Tapi sebelum itu sampai di sini udah paham semua kan? Paham, Kak? Paham aja ya. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian surat niaga. Jadi yang pertama ada kepala surat, karena dia sifatnya resmi, jadi dia harus ada kepala suratnya. Kemudian yang kedua ada tanggal surat, kemudian ada referensinya, ada alamat penerima surat, terus salam pembukanya, konten suratnya, isi suratnya, badan surat, salam penutup. Seperti itu.
tanda tangan dan lampiran tidak boleh ketinggalan, seperti itu. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kakak yang mengenai jenis-jenis surat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Tidak ada, Kak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak harap kalian semua bisa mengerti apa yang dimaksud dengan surat, apa saja jenis-jenisnya, apa saja ciri-ciri dari surat tersebut, dan bagian-bagian apa saja yang ada terdapat di dalam surat tersebut. Nah, jadi kalau kalian ingin mengirim surat ke teman, jadi tahu, paham kayak mana sih caranya ngirim ke surat ke teman yang bagus dan baik seperti apa, itu sudah tahu. Tapi jarang sih, di masa milenial sekarang itu jarang banget ada yang menggunakan surat ya, kecuali yang surat-surat resmi itu dan surat niaga. Tapi kalau surat pribadi sih setahu kakak sih jarang, karena ada teknologi ya, jadi tinggal kirim pesan aja. Kalau mau minta maaf atau mau apa gitu, kirim pesan aja, seperti itu. Baiklah, nanti akan untuk tugasnya kakak mau kalian buat kelompok, yang satu kelompok, tiap kelompok ini terdiri dari 5 orang yang akan membahas tentang yang tadi kakak sampaikan. Kakak ingin tahu seberapa paham sih kalian dengan apa yang kakak sampaikan. Nah, jadi dibuat kelompok, akan diskusi, tiap kelompok akan diskusi apa yang dimaksud dengan jenis-jenis surat yang tadi sudah kakak jelaskan, apa saja sih contoh-contohnya, seperti apa sih bentuknya. Nah, nanti kalian diskusikan, kalian cari ke referensi dimanapun, terserah kalian. Jadi nanti pada akhirnya kalau sudah selesai akan dipresentasikan mungkin dari salah satu orang di tiap-tiap kelompok. Tapi sebelum itu kakak akan tutup dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.